Kita langsung mulai Kompas Siang, Saudara. Setelah proses penyidikan yang penuh lika-liku, kini kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat Verdi Sambo akan memasuki persidangan. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengantisipasi celah memperlemah dakwaan saat proses persidangan. Perkara ini pada hari ini kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Rabu sore 28 September 2022, Kejaksaan Agung mengumumkan berkas perkara Verdi Sambo CS sudah lengkap. Selain kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, berkas perkara lainnya yakni perintangan penyidikan atau obstruction of justice juga lengkap alias P21. Dengan lengkapnya berkas perkara Sambo CS, pada Senin pekan depan, Polri akan menyerahkan seluruh tersangka perkara pembunuhan berencana Yosua dan perintangan penyidikan ke Kejaksaan Agung. Penyidik akan segera ke JPU untuk mengambil surat P21 dan mempersiapkan langkah lanjutan untuk proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Rencana awal sementara ini ya. Apabila nanti ada perubahan, tentunya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Berkas Sambo CS lengkap, lantas bagaimana nasib Putri Chandrawati, satu-satunya tersangka yang hingga kini tidak ditahan? Soal penahanan istri Sambo, Kejaksaan Agung menyebut itu jadi kewenangan jaksa penuntut umum. Jika dinilai diperlukan, Putri Chandrawati bisa segera ditahan. Yang pasti, Kejagung telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera menerbitkan pencekalan terhadap Putri agar tidak kabur ke luar negeri. Untuk tidak melarikan diri ke luar negeri, jaksa penuntut umum yang ditunjuk sudah berkoordinasi dengan bidang intelijen segera setelah dinyatakan lengkap untuk melakukan cegah tangkal, melakukan pencegahan agar tidak ke luar negeri. Tentang penahanan sepenuhnya saya serahkan kepada jaksa penuntut umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi kemungkinan penahanan Putri Chandrawati, tim kuasa hukum tetap menginginkan istri Sambo itu tidak ditahan. Kondisi kesehatan dan posisi Putri yang masih memiliki anak usia di bawah 2 tahun lagi-lagi jadi alasannya. Kami selaku tim kuasa hukum pasti memohon kepada penyidik atau jaksa penuntut umum agar dapat mempertimbangkan alasan-alasan kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan klien kami, khususnya menjelang proses peradilan. Dan klien kami juga masih memiliki anak di bawah usia 2 tahun. Pasti kami, sesuai yang diatur oleh KUHAP, akan mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Jelang persidangan, keraguan publik soal dakwaan terhadap Verdi Sambo kembali mencuat. Oleh karena itu, pengamat hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan menyebut, jaksa penuntut umum wajib mempersiapkan alat bukti yang kuat jika perbuatan yang dilakukan Sambo adalah pembunuhan berencana sesuai dengan pasal sangkaan utama, yakni pasal 340. Ya, ketika yang bersangkutan jaksa sudah berhasil membuat dakwaan dan diserahkan ke pengadilan, berarti dia harus mempertanggungjawabkan isi dari dakwaan itu sendiri. Artinya dia wajib membuktikan apa yang dinyatakan dalam surat dakwaan tersebut. Artinya apa? Dia harus bersiap dengan alat bukti itu, gitu kan? Alat-alat bukti yang didapatkan dulu di pemberkasan di kepolisian yang dijadikan P21 itu harus dipertanggungjawabkan di depan sidang, ya, karena nanti hakim akan menilai, gitu kan, apakah dakwaan ini tepat atau benar, gitu kan? Nah. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala juga menyebut, di persidangan nanti para tersangka dipastikan bakal melakukan beragam upaya demi memperlemah dakwaan. Yang kedua juga dalam hal ini misalnya para tersangka kembali lagi mengembangkan situasi kesakijiwaan, di mana dalam hal ini dia tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
kemarin sudah terbukti misalnya terkait dengan tersangka Ibu Putri yang dalam bahasa psikologi disebut sebagai malingering, berpura-pura sakit. Nah, pada saat nanti di persidangan juga bisa itu. Nah, itulah dua hal yang menurut saya perlu diantisipasi oleh jaksa yang bisa mengganggu sangkaannya, bisa mengganggu ya. Kejaksaan Agung sendiri menyatakan berkomitmen untuk mengantisipasi celah memperlemah dakwaan saat proses persidangan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut akan melihat hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menentukan tuntutan terhadap Sambo dan tersangka lainnya. Jadi kita akan melihat nanti hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Di situ pertimbangannya. Bukan ini hukuman 340 bisa hukuman maksimalnya mati. Kita akan lakukan seprofesional mungkin. Kita juga akan secara terbuka, transparan, dan monggo nanti publik akan menilainya. Tolong beri kesempatan kami untuk betul-betul menguatkan dakwaan ini. Untuk kasus pembunuhan, ada 5 tersangka yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sementara itu, dalam kasus obstruction of justice, total ada 7 polisi yang menjadi tersangka. Agar proses persidangan berjalan efektif, Kejaksaan Agung akan menggabungkan berkas dakwaan 2 perkara yang menjerat Ferdi Sambo. 2 perkara itu adalah pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, bagaimana nasib istri Sambo setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap? Sudah ada rekan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di Gedung Mabes Polri Jakarta. Masni, selamat siang. Polri ini, Masni, melakukan evaluasi kesehatan fisik dan psikologis dari Putri Chandrawati untuk mengambil langkah lanjutan setelah berkas perkaranya dinyatakan P21. Nah, di sana apakah Anda sudah mendapatkan atau ada informasi soal hasilnya seperti apa dan berapa lama proses evaluasi kesehatan ini dilakukan? Iya, Nilu dan saudara, hingga saat ini setelah kami melakukan konfirmasi kepada Kadif Humas Polri pun belum ada informasi terbaru dari hasil dari evaluasi kesehatan terhadap Putri Chandrawati dari istri Irjen Ferdi Sambo. Dan juga berapa lama dari hasil itu akan keluar itu juga belum ada informasinya, dan juga berapa lama dari pemeriksaan atau evaluasi kesehatan terhadap Putri Chandrawati, istri dari Irjen Ferdi Sambo tersebut juga. Dan hingga saat ini kami terus mencari informasi terbaru apakah nantinya akan ada diberitahu kepada publik, apakah nanti hasil dari evaluasi kesehatan itu akan disebarkan ataupun tidak. Dan juga namun dari evaluasi kesehatan yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati tersebut telah dilakukan sebelum dari berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Dan hingga saat ini kami masih terus mencari apakah nanti dari evaluasi kesehatan tersebut akan disampaikan kepada awak media ataupun kepada masyarakat bagaimana dari hasil evaluasi terhadap Putri Chandrawati, istri dari Irjen Ferdi Sambo, Nilu. Mas, apakah ada kemungkinan begitu Putri Chandrawati ini akan ditahan? Iya, untuk informasi terakhir kami sempat menghubungi dari kuasa hukum dari Putri Chandrawati yaitu Febri Diansyah dan menyebutkan bahwa untuk hari ini tidak ada pelaporan wajib kepada Barreskrim atau adanya penahanan terhadap Putri Chandrawati untuk hari ini. Namun dari Febri Diansyah sendiri menyebutkan bahwa besok dari Febri Diansyah selaku pengacaranya akan melakukan pendampingan terhadap Putri Chandrawati ke Barreskrim. Dan ini masih kami cari tahu kembali apakah ini pendampingan ini berada pada untuk wajib lapor atau untuk penahanan yang akan dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Dan hingga saat ini pun belum ada informasi terkait kapan dari Putri Chandrawati akan ditahan, mengingat dari berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dan juga telah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Agung. Dan juga dari Jampidum, Fadil Zumara juga menyebutkan bahwa untuk penahanan terhadap Putri Chandrawati atau istri dari Irjen Ferdi Sambo ini merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum. Dan Jaksa Penuntut Umum sendiri telah mengeluarkan surat untuk Putri Chandrawati untuk dicekal untuk perpergian ke luar negeri. Oke, dicekal ke luar negeri tapi belum ada kemudian permintaan untuk penahanan terhadap Putri Chandrawati. Mas, ini kita bergeser ke kasus sidang etik. Jadi sejauh ini adakah informasi yang Anda dapatkan kapan begitu jadwal sidang etik untuk 3 tersangka obstruction of justice termasuk juga untuk Brigjen Hendra Kurniawan?
Ya untuk saat ini dari informasi terakhir yang kami dapatkan untuk sidang etik sendiri, khususnya untuk sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan itu akan digelar pekan ini. Namun untuk waktu pastinya, kapan harinya dan juga kapan tanggalnya itu belum bisa dipastikan. Dan juga ini merupakan bentuk dari Kapolri, dari Polri untuk melakukan penegakan dari Hendra Kurniawan yang telah melakukan pelanggaran etik. Dan juga sidang terhadap Hendra Kurniawan ini sendiri sudah dilakukan, pengunduran persidangan sudah dilakukan berulang kali karena ada beberapa alasan, yaitu salah satunya karena terkendala dari saksi kunci yang tidak bisa hadir pada sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan ini sendiri. Namun sidang kode etik ini akan dilaksanakan pekan ini, namun untuk waktu pastinya itu belum bisa ditentukan. Dan juga Nilu dan Saudara, untuk hari ini pun sidang kode etik dilakukan terhadap AKBP RS dan sidang kode etiknya dilakukan pada pukul 10 siang ini dan dilakukan di gedung TNCC Polri. Dan adapun dari sidang kode etik ini dilakukan karena adanya ketidakprofesionalan dari AKBP RS dalam penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan yang kasus pembunuhan yang menewaskan dari Brigadir Yosua, Nilu. Baik, saat ini kita tentu nantikan bagaimana proses lanjutan untuk sidang etik sejumlah anggota polisi dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati.